Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arbani dan ini adalah vlog YouTube pertama saya. Di tema kali ini saya akan membahas tentang kepribadian. Tapi YouTube ini nggak hanya tentang kepribadian atau pengembangan diri. Saya juga akan bahas sedikit tentang politik, hukum, kewirausahaan, dan semua yang perlu dibahas. Gosip-gosip terkini lah intinya. Seperti yang tadi disampaikan, topik yang hari ini saya ingin bawakan adalah tentang IQ dan juga EQ. Jadi, apa sih intelligent quotient dan apa sih emotional quotient dan mana yang lebih penting gitu. Jadi, kita nih harus lihat dulu ya. Kehidupan sehari-hari kita ini lebih penting hal-hal yang bersifat intelektual seperti kepintaran kita ya dalam menganalisa suatu objek, mungkin matematika lah, hal yang bersifat pasti atau hal yang tidak bersifat pasti seperti cara kita berinteraksi dengan orang-orang dan juga dengan lingkungan. Sekarang ini banyak orang pintar yang ada di Indonesia, di dunia banyak orang pintar. Kita bisa lihat di Jepang misalkan, orang-orang yang sangat pintar, engineer, mathematician, orang-orang yang eksak, ilmu-ilmu yang eksak. Mereka berkembang di lingkungan, di society, sebagai individu yang individualistik. Jadi orang yang quote-unquote lebih mementingkan diri dia sendiri ketimbang mementingkan orang lain. Artinya apa? Individu-individu ini adalah individu yang kurang bisa bersosialisasi. Itulah makanya muncul sebuah semacam retorika ya. Apa yang lebih penting? Kecerdasan secara IQ ya, atau kecerdasan secara emosional? Kalau menurut saya pribadi, dua-dua sama-sama penting. Jadi imbang. Tetapi kita saat kita mempelajari sesuatu, kita tidak bisa menerima 100% dari apa yang kita pelajari. Ilmu-ilmu eksak itu memang cocok buat orang yang lebih condong ke intelligence quotient atau orang-orang yang lebih mengedepankan intelligence mereka timbang ilmu sosial. Ilmu sosial mungkin lebih ke emotional quotient mereka. Kalau kita lihat, adakah orang yang memiliki ilmu IQ dan EQ secara berimbang? Mungkin ada, tapi saya rasa itu juga agak jarang ya. Karena dua ilmu ini adalah ilmu yang menurut saya God gifted juga. Jadi diterima secara natural. Jadi kan ada yang nature, ada yang nurture. Mungkin ini kalau menurut saya pribadi natural. Orang-orang yang terlahir dengan mungkin saya nggak tahu ya ketertarikan alami terhadap sesuatu itu mungkin bisa dibilang apa ya genetik sekali atau natural. Tapi ada juga yang bilang itu nurture atau didapatkan saat mereka beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mungkin orang yang cenderung pendiam itu dilahirkan dari lingkungan yang pendiam. Kita nggak pernah tahu. Saya juga mungkin nggak tahu karena ini adalah ilmu yang masih terus berkembang seiring manusia ini masih ada. Gitu. Ya kembali lagi. Jadi apa sih IQ dan apa sih EQ ya? Kalau misalkan saya baca di teks yang ada di depan saya ini, jadi IQ itu menjelaskan konsep sebagai kemampuan berpikir secara rasional dan logis, mengilustrasikan pengaruh IQ dalam belajar berpikir kritis dan menghadapi tantangan. Ya, yang tadi saya bilang eksak. Sementara EQ atau kecerdasan emosional menjelaskan konsep EQ sebagai kemampuan mengelola emosi diri dan orang. Mengilustrasikan pengaruh EQ dalam berkomunikasi, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Jadi ini semua sosial. EQ itu semua sosial, dan IQ itu semuanya eksak. Kita kembali lagi. Saya kuliah kebetulan di Universitas Indonesia. Begitu saya masuk itu belum lama ada mata kuliah yang MPKT, mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi. Kenapa ini ada? Sebelum-sebelumnya tidak pernah. Zaman saya masuk 2014,
ada mata kuliah ini, ada MPKTA dan juga MPKTP. Ini mata kuliah yang bagus banget, benar-benar membantu saya dalam ya melakukan aktivitas sehari-hari dalam perkuliahan, karena ini adalah mata kuliah yang ada di semester 1 yang mengajarkan kita kurang lebih untuk berinteraksi. Jadi tidak ada relevansinya terhadap jurusan yang saya ambil, yaitu hukum gitu. Tapi ya ini mungkin universitas saya melihat bahwa dari orang-orang yang lahir sebagai wisudawan, ada beberapa yang kecenderungan memiliki sifat individualistik dan tidak bisa bergaul gitu. Ini kan menjadi masalah besar karena kita sebagai makhluk sosial harus bekerja bersama-sama. Kita tidak bisa menjadi makhluk yang individualistik. Ya, mohon maaf, kucing saja berkelompok. Mohon maaf sekali lagi, anjing saja berkelompok. Ada alfa, ada manusia menjadi apa yang dibilang sebagai lone wolf. Itu mungkin tidak ada, atau jika ada mungkin sedikit yang berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam lingkungan, berhasil dalam society, berhasil mencetakkan nama dengan prestasi-prestasi. Semua ini perlu bantuan orang lain. Makanya mengelola EQ, emotional quotient, itu sangat penting. Kecerdasan secara emosional itu sangat penting. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita berpikir secara kritis, tetapi kita juga harus bisa mengelolanya. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu menyinggung orang, ofensif dan lain sebagainya. Banyak orang pintar yang idealis tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara komunikasi yang tidak efektif. Saya sendiri masih belajar untuk berkomunikasi secara efektif. Ini ilmu-ilmu sosial ini ada ilmu-ilmu yang masih akan tetap kita pelajari selagi kita hidup. We always learn something new every day. Sampai kita akhiri hidup kita masih belajar. Kalau IQ yang sifatnya eksak, kita sudah tahu jawabannya apabila terpecahkan. Oke, sampai di situ. Mereka akan memecahkan masalah yang lain. Karena itu adalah ilmu yang eksak. Sekarang kembali lagi, pertanyaannya mana yang penting? Kita mempelajari IQ dulu, atau kita mempelajari EQ dulu? Orang-orang di Indonesia saat ini selalu mengejar yang namanya IQ. Untuk masuk kuliah itu, yang namanya SIMAK, SBMPTN, dan lain sebagainya. Soal-soal yang diberikan adalah soal-soal yang bersifat eksak. Mungkin ada sedikit soal-soal yang logika, lain sebagainya. Soal-soal yang essay bersifat EQ itu tidak ada. Atau sejak saya kuliah, dari 2014 sampai 2018, kemudian saya tes lagi untuk S2 di universitas yang sama, di UI, tidak ada, seingat saya. Nah, ini menurut saya menjadi masalah yang besar, karena kita tidak memberikan suatu tes secara sosial untuk melihat kemampuan secara sosial. Kemampuan individu untuk bersosialisasi itu impact yang sangat penting. Ya. Apabila kita bisa mengkonek titik-titik dengan kita asumsikan titik ini menjadi orang, berapa banyak titik-titik yang bisa terkumpul dan itu bisa menghasilkan titik-titik yang lain, dan titik-titik ini menghasilkan koneksi. Dari koneksi mungkin ada nilai ekonomis, ada nilai sosial, dan nilai spiritual dan lain sebagainya. Itulah makanya emotional quotient ini penting. Tidak lebih penting dari itu. Tapi bagaimana caranya kita belajar terus agar ini bisa imbang. Jadi orang-orang yang pintar harus bisa membawa diri bagaimana mereka bersikap di dalam lingkungan. Dan di lingkungan sosial ini ada yang namanya like and dislike. Suka dan tidak suka. Dan kita harus pintar-pintar membawa diri. Di dalam topik yang ini tidak bisa saya jabarkan tentang like and dislike secara rinci, tentang bagaimana teknik-teknik berkomunikasi dan lain sebagainya. Akan ada sesi-sesi berikutnya yang lebih detail. Tapi secara garis besar, IQ dan EQ dua-dua penting. Dan tetapi dalam pendapat pribadi saya,
Indonesia ini kekurangan orang-orang yang memiliki emotional quotient yang bagus, yang baik. Baik ini tolak ukurnya selalu relatif. Kalau kita membicarakan hal sosial itu semua kebanyakan relatif. Kita melihat dalam lingkungan kita sehari-hari, di dalam media sosial yang ada, di dalam FYP yang muncul. Apakah pernah Anda melihat hal-hal yang tidak berfaedah? Nah, itu tadi, emotional quotient kan berkaitan dengan cara kita mengontrol emosi kita, menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang perlu disampaikan, dan mengetahui hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Apabila Anda melihat di TikTok atau di platform sosial media Anda ada hal-hal yang negatif, itu adalah tanda dari kurangnya EQ secara masif. Karena EQ secara masif belum menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam program-program atau kurikulum pendidikan. Kita juga tidak pernah tahu apakah dengan adanya EQ secara masif dapat memberikan sumbangsih positif terhadap edukasi. Kita juga nggak pernah tahu. Sekali lagi, ilmu sosial bukan eksak yang pasti. Kan tetapi terdapat kemungkinan yang lebih apabila pendidikan EQ diberikan secara masif. Dahulu pas saya SMA ada ilmu yang namanya theory of knowledge yang akan saya bahas next video berikutnya. Theory of knowledge sendiri itu sudah dimasukkan dalam kurikulum IB, kurikulum internasional yang dilahirkan oleh foundersnya IB untuk satu, yaitu menanggulangi masalah declining dari EQ atau degradasi kemampuan orang untuk sosialisasi. Jadi theory of knowledge itu dinilai sebagai solusinya. MPKT ini dilihat sebagai solusi, tapi secara masif. Nah, ini yang kita harus perhatikan karena bangsa kita itu sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Lebaran kita silaturahmi dan lain sebagainya. Saya rasa Indonesia adalah negara yang paling sosial. Pas zaman COVID juga banyak yang membantu teman-teman yang memang kesulitan. Itu adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa sosial. Dan EQ ini harus diberikan ruang sebesar-besarnya dalam kurikulum pendidikan. Jadi channel ini akan membahas lebih tentang hal-hal yang bersifat sosial. Dengan tagline pertama, video pertama, membandingkan EQ dan IQ. Ini juga memang masih bisa dibilang sedikit-sedikit ya. Karena bila kita ngomongin hal-hal yang sosial, runtutannya banyak dan bisa bolak-balik. Karena sekali lagi, ini bukan ilmu eksak. Dan mungkin ada 2 atau 3 video membahas tentang itu. Dan mungkin juga lompat-lompat. Tapi poinnya adalah teman-teman yang menyaksikan video ini dapat melihat esensi dan pentingnya. Ada buku namanya Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Itu adalah buku yang menyadarkan saya betapa pentingnya EQ di kehidupan sehari-hari. Tanpa mengesampingkan IQ yang juga penting. Jadi kalau misalkan kita mau booking pesawat, IQ mungkin bisa diartikan bagaimana kita menghitung, mempreparasi trip itu. Tapi EQ adalah cara kita menikmati trip. Bagaimana kita enjoy liburan. Kita juga nggak bisa enjoy apabila kita tidak mempersiapkan trip. Daniel Goleman mengisyaratkan EQ dan IQ sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya juga mungkin akan membedah buku itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena ini adalah vlog pertama saya dan saya juga agak deg-degan. Mungkin tadi ada beberapa take, tapi insya Allah di kemudian hari saya akan mungkin lebih nyaman dengan kamera. Ya ini hal-hal yang mungkin sebagai newbie terjadi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita berusaha supaya kedepannya lebih baik. Ya, mungkin itu dari saya.
dan saya akan terus membahas topik-topik sosial ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.